Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video perkuliahan ini dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Hukum Perbandingan Konstitusi. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang kedua ya. Sebagaimana yang saya janjikan pada minggu lalu, hari ini kita akan mulai membahas mengenai ketatanegaraan dari negara Amerika Serikat ya. Dan nanti akan kita bandingkan tentunya dengan Indonesia ya, seperti itu. Baik, Amerika Serikat ini merupakan negara yang berbentuk federal ya, atau negara serikat. Jadi di Amerika Serikat ini terdapat yang disebut dengan negara-negara bagian ya. Nah, beda dengan Indonesia yang merupakan negara kesatuan, pemerintahan bawahannya disebut provinsi ya. Sedangkan kalau di negara federal seperti Amerika itu pemerintahan bawahannya disebut negara bagian. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat ini merdeka tanggal 4 Juli tahun 1776 ya. Nah, pada awalnya AS itu memiliki 13 negara bagian ya, 13 negara bagian. Yang semuanya itu ke-13-nya itu adalah bekas jajahan Inggris ya, seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang, negara bagian AS itu ada 50 negara bagian, itu berarti negara bagian tersebut itu mengalami pertambahan ya. Ada yang membeli wilayah ya, seperti Alaska itu Amerika membeli wilayah Alaska dari Rusia ya. Kemudian ada juga penambahan negara bagian AS itu dari hasil merebut wilayah negara lain ya. Seperti misalnya negara Meksiko. Nah, oleh karena itu di AS itu ada negara bagian yang namanya the New Mexico. Itu merupakan wilayah awalnya merupakan wilayah Meksiko yang direbut ya oleh Amerika Serikat. Ya, itu ya. Jadi beberapa peristiwa penambahan daripada negara bagian Amerika Serikat. Tadi dikatakan saat ini negara bagian AS itu ada 50 negara bagian ya. Nah, ini kalau kita perhatikan itu bendera Amerika Serikat itu yang diberi julukan The Star Spangled Banner ya. The Star Spangled Banner. Kalau Indonesia Sangsaka Merah Putih ya. Kalau Amerika Serikat itu namanya The Star Spangled Banner. Bendera dengan bintang yang berkilau-kilauan, nah, kira-kira begitu artinya. Nah, itu kan kita perhatikan tuh ada bintangnya itu ya di bendera Amerika itu ya, ada bintangnya itu. Nah, itu kalau kita hitung itu bintangnya berjumlah 50 ya. 50 bintang. Itu menggambarkan ada 50 negara bagian Amerika Serikat ya. Seperti itu. Nah, kemudian konstitusi atau undang-undang dasar Amerika Serikat itu berhasil dibentuk pada tahun 1787 ya, 1787 dan disahkan pada tahun 1789 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, dari sejak AS merdeka
sampai disahkan undang-undang dasarnya itu memerlukan waktu sekitar 13 tahunan ya, 1776, 1787, 88, 89, 12 tahun ya. Itu proses pembuatan undang-undang dasarnya. Kita bandingkan dengan negara kita, Indonesia, ketika membuat undang-undang dasar 1945, itu dimulai pada bulan April 1945 dan disahkan bulan Agustus 1945. Itu hanya butuh waktu sekitar 3 bulan ya, untuk membuat Undang-Undang Dasar 45 itu. Tapi kalau di AS itu, proses pembuatan Undang-Undang Dasarnya itu mencapai 12 tahun ya, baru bisa disahkan seperti itu. Baik, kemudian seperti halnya Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, AS pun memiliki semboyan ya. Pada awalnya itu semboyan AS itu adalah, atau motonya adalah E Pluribus Unum ya. E Pluribus Unum yang berarti dari banyak menjadi satu. Tapi kemudian semboyan ini berubah ya. Jadi semboyan yang pertama ini, E Pluribus Unum ini, dia berlangsung dari tahun 1776 sampai dengan tahun 1956 ya. Nah, kemudian tahun 1956 semboyan AS itu ya, motonya AS itu berubah menjadi In God We Trust ya. Itu yang berarti kepada Tuhan kita percaya. Nah, AS itu memiliki luas wilayah sebesar 3.615.123 mil persegi ya. Dengan jumlah penduduk itu pada sensus tahun 2005 adalah 291 juta orang ya. Itu jumlah penduduknya. Nah, seperti tadi dikatakan, Undang-Undang Dasar di AS ya, atau Konstitusi AS itu disahkan pada tahun 1789 ya, seperti itu. Nah, ada hal menarik yang perlu kita cermati, bahwasannya Amerika Serikat ini merupakan negara yang menganut teori Trias Politica Montesquieu secara konsisten ya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar AS pun dibuat mengikuti sistematika dari teori Trias Politica ya. Montesquieu atau teori pemisahan kekuasaan Montesquieu. Seperti apa itu? Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, Montesquieu itu kan membagi kekuasaan negara ke dalam 3 cabang ya. Ada cabang legislatif, pembuat peraturan perundang-undangan, ada cabang eksekutif yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Nah, Undang-Undang Dasar AS pun disusun seperti itu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasarnya itu, kalau kita lihat itu bab 1-nya itu tentang legislatif, bab 2-nya tentang eksekutif, bab 3-nya tentang yudikatif ya. Baru kemudian bab 4, bab 5, bab 6 dan seterusnya itu mengatur yang lain-lain. Tapi bab 1, bab 2, bab 3 itu mengikuti sistematika daripada teori Montesquieu. Nah, itu ya, itulah ya yang tadi saya katakan, AS ini adalah pengikut daripada teori Montesquieu secara konsisten ya, seperti itu. Nah, sejak disahkan sampai sekarang, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu sudah mengalami
banyak amandemen ya. Total ada 27 amandemen atau perubahan UUD Amerika Serikat ya. Di mana perubahan pertama itu terjadi pada tahun 1791. Itu perubahan pertama. Dan terakhir perubahan atau amandemen ke-27 itu terjadi tahun 1992 ya. Nah, bandingkan tuh dengan amandemen UUD 1945 ya, yang baru berlangsung sebanyak 4 kali ya, dari mulai tahun 1959 perubahan pertama, tahun 2000 perubahan kedua, tahun 2001 perubahan ketiga, dan tahun 2002 itu perubahan keempat. Jadi terakhir itu berubah tahun 2002 ya, sedangkan di AS itu terakhir berubah itu tahun 1992 ya. Total di AS itu sudah 27 kali amandemen, sedangkan di negara kita itu baru 4 kali ya, seperti itu. Baik, sekarang kita membahas lembaga legislatifnya dulu ya, adik-adik dan saudara-saudara sekalian. Lembaga legislatif ini kita sebut juga dengan parlemen ya, parlemen. Parlemen itu berasal dari kata to parle ya, yang artinya berbicara ya. Ya, memang tugas parlemen itu memang berbicara kebanyakan ya, seperti itu. Nah, di Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, lembaga legislatif ini ya, atau parlemen ini diatur dalam pasal 1 atau artikel 1 ya, UUD Amerika Serikat. Di pasal 1 ini dikatakan all legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States which shall consist of a Senate and House of Representatives. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya semua kekuasaan membentuk undang-undang dalam Undang-Undang Dasar ini diletakkan atau diletakkan dalam sebuah Kongres AS yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saya ulangi ya. Jadi artinya ini terjemahan bebasnya semua kekuasaan membentuk undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar ini diletakkan dalam sebuah kongres, diberikan kepada sebuah kongres AS yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi dengan demikian dapat kita ketahui di Amerika Serikat itu terdapat dua parlemen, ya, memiliki dua parlemen, ya, yaitu kamar pertama ya, the first chamber kita sebut dengan Senat, kamar kedua atau the second chamber kita sebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu Dewan Perwakilan Rakyat disebut House of Representatives atau lebih sering disingkat House saja. House. Nah, oleh sebab itu, karena di AS ini ada dua parlemen ya, yang sejajar kedudukannya, maka AS ini dikatakan menganut sistem parlemen bikameral atau duikameral, yang berarti adalah sistem parlemen dua kamar ya, dua kamar. Nah, Senat itu berkedudukan sebagai perwakilan negara bagian. Nah, tadi saya katakan di AS itu ada negara-negara bagian ya, sebanyak 50. Nah, negara bagian itu haruslah memiliki perwakilan di tingkat pusat, di tingkat federal. Di samping juga ada perwakilan Senat di negara bagiannya. Nah, jadi ada Senat di negara bagian, ya, ya kalau di Indonesia itu mirip-mirip DPRD lah seperti itu. Nah, ada juga Senat di tingkat pemerintah pusat. Nah, kalau di negara federal, pemerintah pusat ini disebut dengan pemerintah federal ya. Nah,
Kemudian di samping Senat ada DPR, ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat atau House. House ini merupakan perwakilan rakyat secara nasional, ya, perwakilan rakyat secara nasional, atau disebut juga perwakilan politik, ya, politics representatives. Nah, terkait dengan perwakilan ini, tadi kita sudah tahu ada perwakilan negara bagian, ya, ada perwakilan rakyat secara nasional atau perwakilan politik, ya, di mana perwakilan negara bagian itu dipegang oleh Senat, ya. Kemudian perwakilan politik itu atau perwakilan rakyat secara nasional itu dipegang oleh DPR, maka ini sebenarnya terkait dengan adanya 3 prinsip perwakilan. Ya. Ini terkait erat dengan teori 3 prinsip perwakilan. Nah, di dunia ini pada prinsipnya dikenal adanya 3 prinsip perwakilan. Ya. Yang pertama adalah representasi politik. Ya. Representasi politik. Nah, ini merupakan perwakilan melalui prosedur partai politik. Nah, representasi politik ini kalau kita bayangkan di suatu negara itu adalah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu ya, jadi DPR itu merupakan representasi politik. Kemudian yang kedua adalah representasi teritorial atau disebut juga perwakilan daerah atau regional. Nah, inilah yang kita samakan dengan Senat. Nah, ya, Senat. Nah, jadi di AS itu Senat seperti tadi dikatakan merupakan perwakilan negara bagian, representasi negara bagian. Ini tidak lain adalah representasi teritorial atau regional. Ya. Nah, kalau di Indonesia representasi teritorial ini diwujudkan dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, ya, atau DPD seperti itu. Nah, kenapa harus ada representasi politik yang kemudian dilapis lagi, ya, yang kemudian diperkuat lagi dengan representasi teritorial? Kenapa kok nggak cukup representasi politik saja? Kenapa kok nggak cukup ada DPR saja? Atau kan DPR kan juga itu adalah perwakilan rakyat. Kenapa nggak cukup DPR saja yang mewakili? Kenapa mesti ditambah lagi dengan adanya representasi teritorial atau regional seperti Senat di Amerika Serikat atau Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia? Nah, ini adanya perwakilan atau representasi berlapis ini, ya, ini diciptakan dalam rangka penerapan sistem double check, ya. Double check itu yang artinya dalam bahasa Indonesia itu pengawasan 2 kali atau pengecekan 2 kali. Apa ini maksudnya sistem double check ini? Jadi dalam sistem double check ini digambarkan bahwa ternyata representasi politik saja, ya, yang diwujudkan dengan adanya DPR itu nggak cukup, nggak sempurna. Ya.
sehingga perlu dilengkapi dengan representasi teritorial. Ya. Ada kemungkinan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang masuk ke DPR sebagai representasi politik itu nggak semua tertampung. Ya, ada yang terlewat, ada yang terabaikan. Oleh sebab itu, aspirasi-aspirasi yang nggak tertampung tadi itu, yang terlewat, yang terabaikan, maka akan diserap oleh representasi teritorial, ya, atau regional, yaitu Senat kalau di AS, ya, dan DPD kalau di Indonesia. Nah, sehingga pada akhirnya tidak ada aspirasi yang terbuang sama sekali. Semuanya tertampung dan semuanya ditindaklanjuti baik oleh DPR sebagai representasi politik maupun oleh Senat di AS atau DPD di Indonesia sebagai representasi teritorial. Seperti itu ya. Makna dan manfaat daripada double check ini, ya. Nah, dengan kata lain, melalui mekanisme double checks ini diharapkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat benar-benar dapat disalurkan dengan baik. Itu ya, penjelasan mengenai teori representasi. Atau prinsip perwakilan dikaitkan dengan sistem double check, ya, seperti itu. Baik, tadi dikatakan bahwa di AS itu ada 2 parlemen, ya, di cabang legislatifnya, yaitu Senat dan DPR atau House of Representatives, yang berarti ini Amerika Serikat menganut sistem 2 kamar, ya, atau bicameral. Nah, Senat Amerika Serikat ini anggotanya berjumlah 100 orang, ya, 100 orang. Itu dari mana menghitungnya? Jadi, setiap negara bagian memiliki perwakilan sebanyak 2 orang. Nah, di AS itu ada 50 negara bagian, berarti 2 kali 50, semuanya adalah 100 orang, ya, anggota Senat. Nah, saat ini Senat AS itu sedang dikuasai oleh Partai Republik, ya, seperti itu. Nah, kemudian Senat ini memiliki masa jabatan selama 6 tahun, ya, 6 tahun. Dengan ketentuan setiap 2 tahun itu dilakukan pemilu sela, ya. Setiap 2 tahun dilakukan pemilu sela, karena setiap 2 tahun itu ada sepertiga anggota Senat yang habis masa jabatannya. Nah, ya, jadi kalau di AS itu dikenal yang namanya pemilu sela, ya, setiap 2 tahun. Berbeda dengan di negara kita, di Indonesia itu tidak ada itu pemilu sela. Yang jelas di Indonesia itu masa jabatan DPR itu 5 tahun, DPD 5 tahun. Nah, jadi ya habiskan 5 tahun itu, ya, tanpa ada pemilu sela. Nah, itu kalau di negara kita. Tapi di AS ini agak unik, ya. Walaupun masa jabatan Senat itu 6 tahun, tapi setiap 2 tahun itu diadakan pemilu sela, karena ada sepertiga anggota Senat yang habis masa jabatannya. Seperti itu. Kemudian Senat ini diisi oleh orang-orang partai politik. Jadi semuanya orang parpol, ya. Tidak ada yang independen. Tidak ada yang non partisan. Ini semua orang partai politik. Seperti yang saya bilang tadi, saat ini Senat sedang dikuasai oleh Partai Republik, ya, atau Republikan, seperti itu.
Nah, kemudian kita beralih ke DPR ya, DPR. Atau yang di AS ini, DPR ini dikenal dengan istilah House of Representatives. Lebih singkat lagi adalah House ya. Jadi House atau DPR ini di AS berjumlah 435 orang ya, 435 orang. Nah, itu jumlahnya. Nah, kita bandingkan dengan DPR Indonesia itu jumlahnya ada 575 ya saat ini. Kalau DPR AS itu ada 435 ya. Nah, DPR ini masa jabatannya singkat ya, yaitu hanya 2 tahun saja. Bandingkan tadi dengan Senat itu 6 tahun. Bandingkan dengan DPR Indonesia itu 5 tahun ya. Sedangkan DPR AS itu hanya 2 tahun. Timbul pertanyaan, kenapa kok lebih panjang Senat masa jabatannya dibanding DPR? Di mana Senat itu 6 tahun ya. Nah, ini bisa dipahami karena AS itu adalah negara federal. Seperti yang saya bilang tadi, negara federal itu terbagi atas negara-negara bagian. Negara bagian punya perwakilan di pusat yang disebut Senat, Senat Federal. Ya. Nah, tentu saja Senat ini memiliki posisi yang sangat vital ya, dalam ketatanegaraan Amerika Serikat, sehingga masa jabatannya pun lebih panjang daripada DPR ya, seperti itu. Sama seperti Senat, DPR atau House Amerika Serikat ini semuanya berasal dari partai politik ya anggotanya. Jadi tidak ada yang independen ya, atau perseorangan. Itu semua dari partai politik. Nah, saat ini ya, tahun 2020 ini yang menguasai yang menguasai DPR itu adalah Partai Demokrat ya, seperti itu. Jadi ada dua terbelah ya. Kalau di Senat yang menguasai adalah Partai Republik, ini partainya presiden yang sekarang ini Donald Trump. Sedangkan di DPR itu sekarang ini kursinya lebih banyak dimiliki oleh Partai Demokrat. Nah, ini ya. Sekarang ini kan sedang ramai Pilpres di AS ya. Kemarin itu baru dilakukan debat capres yang pertama ya, antara Donald Trump dari Partai Republik dengan Joe Biden dari Partai Demokrat ya. Trump itu adalah petahana yang ingin melanjutkan masa jabatannya yang kedua, sedangkan Joe Biden ini adalah dulunya mantan wakil presiden dari Barack Obama ya. Selama 8 tahun itu Joe Biden menjadi wakil presiden. Baik, itu ya. Sekilas menyangkut jumlah anggota, asal keanggotaan, dan masa jabatan dari Senat AS dan DPR AS. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Nah, Indonesia pun memiliki bahkan 3 parlemen ya di Indonesia itu. Ada MPR, ada DPR, dan ada DPD ya. Tapi dalam hal ini kita akan membahas persamaannya dengan Senat dan DPR AS, yaitu DPR dan DPD Indonesia ya, itu persamaannya. Sedangkan MPR itu tidak akan kita bahas karena itu memiliki tugas yang berbeda ya dengan 2 parlemen yang lain. Jadi dengan demikian Senat dan DPR AS itu lebih cocok perbandingannya dengan
DPR dan DPD Indonesia ya. Nah, DPR Indonesia itu jumlah anggotanya ada 575, seperti yang saya katakan tadi. Nah, bandingkan dengan AS ada 435 ya, seperti itu. Kemudian DPR Indonesia itu semuanya berasal dari partai politik. Ya, partai politik. Nah, ini juga sama dengan Amerika Serikat, DPR-nya pun itu anggotanya semua dari partai politik. Nah, kemudian masa jabatannya, kalau DPR Indonesia itu 5 tahun, sedangkan DPR AS itu lebih singkat ya, hanya 2 tahun ya, seperti itu. Nah, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini mirip-mirip ya dengan Senat di Amerika ya, walaupun tidak sama seluruhnya ya, tapi dua-duanya ini merupakan perwakilan teritorial ya, atau perwakilan regional. Bedanya, kalau Senat AS itu adalah perwakilan negara bagian, kalau DPD itu adalah perwakilan provinsi ya. Nah, kalau DPD Indonesia itu masa jabatannya adalah 5 tahun ya, 5 tahun. Beda dengan Senat Amerika Serikat, itu masa jabatannya 6 tahun ya, lebih lama setahun seperti itu. Asal keanggotaannya, nah ini beda. Kalau DPD Indonesia pada prinsipnya asal keanggotaannya adalah perseorangan. Ini prinsip perseorangan atau independen. Ya, walaupun juga anggota parpol itu masih punya peluang ya, masih dibuka kemungkinannya menjadi anggota DPD ya, tapi pada prinsip dasarnya anggota DPD ini adalah perseorangan. Sedangkan Senat AS ini asal keanggotaannya adalah dari partai politik. Nah, itu bedanya ya, seperti itu. Kemudian jumlah anggotanya, kalau DPD Indonesia itu sebanyak 136 ya, anggota DPD 136. Dari mana ini penghitungan 136? Setiap provinsi mendapatkan perwakilan sebanyak 4 orang ya, sebanyak 4 orang. Nah, sekarang ini ada 34 provinsi di Indonesia, sehingga kalau kita jumlahkan itu sebanyak 136 orang anggota DPD. Jadi dipukul rata ya, setiap provinsi itu mau banyak jumlah penduduknya, mau sedikit jumlah penduduknya, itu sama semuanya, mendapat perwakilan sebanyak 4 orang ya. Nah, sedangkan Senat di Amerika Serikat ini jumlah anggotanya adalah 100 orang ya. Seperti yang sudah tadi dikatakan, 100 orang ini berarti setiap negara bagian itu mendapatkan 2 perwakilan ya, dengan tidak memperhitungkan jumlah penduduk ya. Jadi mau negara bagian yang jumlah penduduknya besar ataupun negara bagian yang jumlah penduduknya sedikit, itu semua sama rata memiliki 2 perwakilan. Nah, di AS ada 50 negara bagian, itu berarti 2 kali 50 sama dengan 100 anggota Senat ya. Itulah ya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan daripada struktur parlemen AS dengan struktur parlemen Indonesia ya, seperti itu. Nah, lalu apa saja tugas-tugasnya? Nah, ini tugas-tugas ini akan kita bahas tidak sekarang ya, nanti di kuliah-kuliah yang selanjutnya. Kemudian
ada yang namanya joint session. Ini kalau di Amerika Serikat ya, joint session atau sidang bersama, rapat bersama antara Senat dengan House ya, atau DPR. Jadi kalau Senat dengan House ini sedang rapat bersama, sedang sidang bersama, sedang bergabung, maka rapat bersama ini atau sidang bersama ini disebut dengan kongres ya, kongres. Oleh karena itulah kita dalam misalnya menonton berita ya atau membaca berita sering kali mendengar kata Kongres AS ya. Jadi rupanya kongres ini adalah gabungan antara Senat dengan House ya, atau DPR. Nah, kalau Senat dengan House itu sedang tidak sidang bersama ya, sedang tidak rapat bersama, maka kongres ini tidak ada ya. Yang namanya kongres ini tidak ada. Tidak ada. Kongres ini hanya ada apabila Senat dengan DPR itu sedang sidang bersama saja. Oleh sebab itulah tadi dikatakan ini sebagai joint session ya. Joint session atau sidang bersama seperti itu. Nah, beda cerita dengan di Indonesia. Nah, kita tahu di Indonesia itu MPR itu ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri atas anggota DPR dengan anggota DPD ya. Seperti itu. Jadi kalau MPR itu bersidang, itu sebenarnya merupakan gabungan dari anggota DPR dengan anggota DPD. Tapi bedanya di Indonesia, walaupun MPR, walaupun DPR dengan DPD itu sedang tidak sidang bersama, maka MPR-nya itu tidak hilang, ya, tetap ada. Ya. Karena di MPR sendiri itu memiliki sekretariat jenderal tersendiri, jadi merupakan lembaga permanen. Ya. Jadi tidak terpengaruh keberadaannya dengan kejadian DPR dengan DPD itu sedang tidak sidang bersama. Ya. Jadi beda tadi dengan di AS ya. Kalau di AS, apabila Senat dengan House itu sedang tidak sidang bersama, sedang tidak sidang bersama, maka itu Kongres itu dianggap tidak ada, ya, tidak ada. Seperti itu. Baik ya, adik-adik ya, untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita teruskan lagi di kuliah minggu depan dengan pembahasan tugas-tugas Senat Amerika Serikat ya. Dan tentunya kita akan bandingkan dengan tugas parlemen di Indonesia ya, sehingga nanti akan kelihatan di mana itu persamaan-persamaannya dan perbedaan-perbedaannya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian ya, dari adik-adik dan saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.